Tugasnya kan itu, bentar, suruh menggambar fungsi naik, ya kan ada fungsi yang digambar itu ada fungsi naik, ada fungsi turun, ada fungsi turun, dan ada yang namanya titik stasioner kan, titik stasioner itu kan ya. Nah, berarti kalau kalian disuruh gambar ini kan udah nentuin gambar, grafiknya bingung dari mana nentuin kayak gitu ya. Nah, pertama-tama kalian tuh harus tahu dulu fungsinya apa. Jadi pertama-tama tuh kalian itu harus tahu dulu fungsi apa yang ditinjau gitu. Apa nih fungsinya? Kalau misalkan acak aja, misalkan dari apa namanya dari tiga sampai x sampai 5 misalkan fungsi itu naik, misalnya fungsi itu naik, fungsi naik, misalkan gitu. Nah terus oke lah fungsi naik. Nah ini gambarnya bisa macam-macam naiknya ya. Kenaikan dia tuh nggak selalu naik yang kayak begini, nggak selalu begini, nggak selalu juga naiknya tuh kan macam-macam. Ada yang naiknya begini, ada yang naiknya itu perlahan-lahan gitu ya. Ada yang naiknya tuh kencang banget gitu, kayak gitu. Naiknya tuh benar-benar naik, benar-benar naik gitu. Nah itu beda-beda nih kenaikannya. Nah kayak gini bisa, digambar begini bisa, digambar begini pun bisa gitu. Karena kan naik, yang penting kan naik. Kita nggak nanya apakah dia lurus, apakah dia itu bengkok, ataukah apa dia itu naiknya itu agak mendatar atau gimana kan kita nggak tahu. Nah, makanya kalian harus tahu dulu fungsinya, fungsi apa yang diturunin gitu. Fungsi apa yang ditinjau gitu. Biar nanti ketika pas kalian gambar itu gambarnya juga akurat gitu. Kayak gitu ya. Nah, berarti sekarang kita ada di sini nih. Nah, emang fungsi yang dinaiki sama turunan ini fungsi apa? Fungsi trigonometri atau apa? Trigonometri kah? Trigonometri, aljabar, atau fungsi eksponen? Atau logaritma? Yang mana nih? Di antara 4 ini yang mana? Kalau fungsi trigonometri emang agak sulit sih kalau mau gambar sih. Karena nanti dia aljabar. Yang aljabar ya. Ya kalau ini nggak terlalu sulit sebenarnya sih. Nah, kalau aljabar begini aja. Misalkan ada fungsi ini. Fungsinya adalah fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah sama x kuadrat ditambah sama x misalkan. Gitu ya. Nah, terus kita mau cari nih di mana aja titik itu turun gitu kan ya. Nah, kalau kita turunin, ini kan jadinya adalah ini kan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kalau kita mau cari fungsi ini naik, ya nggak? Fungsi ini naik. Fungsi naik. Nah, berarti kan ini apa turunannya itu harus lebih dari 0. Turunan x itu lebih dari 0. Maka nanti gimana tuh? Kalau ini naik, berarti kan nanti kan x kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari 0, maka nanti x plus 1 dikuadratin itu lebih dari 0, maka nanti kita tinjau gitu ya. Ini ada min 1 di sini. Nah, fungsi ini fungsinya kan gini. Ada min 1 di sini. Nah, ini kan dia kan selalu naik ya. Dia kan selalu naik nih. Jadi ketika di sini dia plus, di sini dia plus. Artinya apa? Dia itu naik terus. Nah, berarti nanti fungsinya gimana? Ya udah digambar aja. Ini kan fungsinya kan kayak gini nih. Fungsinya kan kayak gini. Fungsinya kan kayak gini. Kalian itu disuruh gambar fungsinya atau disuruh gambar turunannya. Kalau disuruh menggambar fungsinya ya udah. Ini kan ada fungsi nih kayak gini nih fungsinya kan. Fungsi itu kayak gini nih fungsinya. Nah, ini sudah nggak susah digambar ini. Jadi gini. Jadi kalian tulis dulu fungsinya apa. Nih ya. Pertama-tama tulis dulu fungsinya apa. Satu, fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya enggak? Fungsinya apa? Nah, kan udah ketahuan fungsinya ini kan. Nah, oke udah. Habis itu apa? Habis itu kalian disuruh gambar kan tadi fungsinya naik di mana, turun di mana. Nah, ini fungsinya nggak pernah turun. Ini fungsinya nggak pernah turun. Nggak pernah turun.
nggak pernah turun. Nah, misalkan gitu. Nah, terus kalian disuruh cari tuh titik stasioner di mana titik stasioner. Oke, titik stasioner. Ketemu kan nanti kan X sama dengan 1 kan. Ketika misalkan X turunan X sama dengan 0 kan nanti kan ada X tambah 1 dikuadratin sama dengan 0. Nah, ini sama dengan nanti ini bakal jadi um, ini bakal jadi X sama dengan min 1. Nah, ini titik stasionernya kan X sama dengan min 1 gitu ya. Ini contoh aja, ini contoh aja. Bisa macam-macam. Nah, terus nanti kalian gambar. Pertama, kalau misalkan gini aja deh, kalian kalau mau gambar, pertama, kalian dulu bikin tabel dulu. Misalnya di sini X sama X, ini di sini ada X. Di sini ada fx. Di sini ada nilainya nih. X sama dengan 1, 0 dulu, 1, 2, gitu ya. 3, nanti 4, 5, sebanyak-banyaknya deh, sebanyak-banyaknya 5. Nanti kalian tulis di sini fungsinya apa, nilainya apa, nilainya apa, nilainya apa, nilainya apa. Jadi nanti 0 ini kita masukin ke dalam fungsinya, ke dalam sini nih, dalam ini. 1 juga, ya, 1. Nanti kalian coba untuk cari fungsinya berapa. Jadi F1 berapa, F0 berapa, F2-nya berapa, masukin ke sini gitu ya. F3-nya juga masukin ke sini nanti. F4-nya juga sama, F5-nya juga sama. Nah, nanti kan ketahuan nilainya berapa aja di sini kan. Berapa aja di sini ketahuan kan nilainya berapa. Nah, nanti kalian itu cocokin gitu, cocokin. Jadi kalian tuh kayak membuat apa namanya koordinat gitu. Kalian kayak membuat koordinat. Jadi nanti ada fungsi kayak gini, ada garis koordinat kartesius, ini ada x-nya, ini di sini ada y-nya. Nanti kan misalkan fx apa kalau f0 itu kan nilainya kan bakal 0 tuh. Kalau kalian masukin 0 semua di sini, 0 kan 0, 0 kali 0 tambah 0, ini kan juga 0, ini kan 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 kan jadinya 0 juga. Nah, itu nanti kalian tulis di situ kalau misalkan 0 berarti kan kalau di sini 0 ya, di sini 0. Nah, terus 1 berapa kali 1? Kalau 1 di sini tuh 1/3 tambah 1 tambah 1. Itu kan jadinya 2 tambah 1/3. Nah, ini kan jadinya 7/3 ya. Maka kalau di 1, di sini 7/3, misalkan gitu. Lalu misalkan kalau 2 berapa 2? Di sini 2, 8/3. Kan 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 dibagi 3 ditambah sama 2 pangkat 2, 4 tambah 2. Jadinya 6 tambah 8/3. Ini berapa? Ini 12 tambah 8/3. 12 tambah 8/3 berapa? 12 tambah, enggak, 18 tambah 8/3. 26/3. Nah, di sini 26/3 nih, di sini 26/3. Nanti ini kan 1 nih. Di sini kan 26/3 kan titiknya di sini nih. Ini 2 misalkan. Nah, nanti kalian hubungin titik ini deh, titik ini kalian hubungin. Nah, misalkan hubunginnya kayak gini misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti jadi ada titik nih, kalian hubungin gini pakai cara gini. Sesuai sama ini nih, sesuai sama tabelnya. Nanti kalian buat kayak gitu, nanti naik gitu. Kayak gitu aja cara gambar fungsi kan. Bukan turunannya kan. Kayak gitu aja. Misalnya ada fungsi yang lebih gampang. Misalnya kalian itu sebenarnya kalian itu bukan fungsi naik fungsi turun, jadi kayak semacam apa namanya itu. Nah, ini kalau ini enggak ada. Nah, misalnya ada kalian suruh gambar begini misalkan. Kalian disuruh gambar fx sama dengan misalkan x kuadrat tambah x kuadrat tambah jangan x kuadrat ya. Jangan naik garis turunnya nanti gini aja deh, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah sama misalkan 2x kuadrat ditambah sama 3x misalkan. Misalkan kayak gitu. Nah kan nanti kalau kalian turunin, ini kan sama dengan apa? Sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3 kan. Nah, ini jadinya kalau kalian cari nilai stasionernya, kalian cari titik stasioner ya. Kalau titik stasioner itu kan berarti kan ininya kan sama dengan 0 nih, ya kan? Gitu kan. Kalau titik stasioner, maka nanti ini x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Atau nanti x plus 1 dikali x plus 3 sama dengan 0. X itu sama dengan min 1 atau x itu sama dengan min 3. Nah, ini adalah titik stasioner nih, titik stasioner. Kalau mau dapat stasioner gimana? Masukin sini.
masukin ke sini nilai stasioner, masukin sini juga gitu. Ini namanya nilai stasioner. Oke, dapat titik stasionernya. Terus disuruh cari juga, misalkan di sini disuruh cari naik di mana, naik di apa, di interval apa, di interval apa gitu ya. Udah, ini tinggal ininya kita apa, f turunan x-nya lebih dari 0 aja kayak gitu. Kalau dinaikkan nanti x kuadrat tambah 4x tambah 3 lebih dari 0. Nah, ini nanti kita pakai apa namanya tuh, pemfaktoran. Ini kan x plus 1, x plus 3 lebih dari 0. Nanti x itu kurang dari min 1 atau x itu lebih dari 3. X itu kurang dari min 1 atau salah balik. X itu kurang dari min 3. X itu kurang dari min 3 atau X itu lebih dari min 1. Misalkan gitu. Nah, terus ditanya, kalau misalkan turunnya di mana? Terus ditanya, turun di interval apa? Turun di interval apa? Nah, kalau ini nggak susah. Ini langsung aja F turunan X itu nanti kurang dari 0. Maka nanti X kuadrat tambah 4X tambah 3 kurang dari 0. Nah, ini jadinya apa? X plus 1, X plus 3 kurang dari 0. Nanti tadi jawabannya adalah min 1, min 3, X 1, min 1, sorry. Nah, kayak gitu. Udah kayak gitu terus nanti gimana? Ya udah kita buat dulu. Kita misalkan gini aja deh. Di sini kan dia kan include min 1 sama min 3 kan? Ya enggak? Artinya apa? Kalau kita buat table di sini, usahakan ini include gitu. Usahakan ini ada. Misalkan kita include min 4, min 3, min 2, min 1, 0 gitu ya. Ini table-tablenya gitu kan ya. Gitu kan, ini kan table-tablenya. Jadi kalian bikin table dulu nih. Terus di sini 1, di sini 2 misalkan. Dah, itu aja. Gak apa. Jadi yang penting kalian itu include sama ininya nih. Include sama ini. Nanti kalau kalian mau pilih titik-titik yang lain terserah. Pokoknya ini harus ada nih. Nilai stasionernya apa, titik stasionernya itu mesti ada. Ini aja masih ada nih. Yang lainnya nanti serah kalian. Kalian mau nanti min 4, mau min 5, min 7, plus 1, 2, 3, 4, terserah. Yang penting ini ada. Yang penting ini ada. Untuk menunjukkan fungsi itu naik sama turun. Gitu. Untuk menunjukkan fungsi ini naik atau turun gitu kan. Nah, ini kan kalau kita gambar. Ini kalau kita gambar kan, tadi apa fx-nya? Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3x kan. Ya udah, kita masukin di sini nih. F min 4 sama dengan sepertiga dikali sama min 4 pangkat 3 ditambah sama 2 dikali min 4 pangkat 2 ditambah sama 3 kali min 4. Nah, ini apa jadinya? Ini jadinya adalah jadinya kan min 64/3. Lalu nanti ini tambah sama 32 min 12. Ya kan? Nah, ini sama dengan nanti 20 min 64/3. Atau nanti ini 3, ini min 4 lah pokoknya. Nah, gitu. Jadi F min 4 sama dengan min 4/3. Terus di sini nih min 4/3. Min 4/3. Nah, terus kalau F min 3 gimana? F min 3. Nah, F min 3 itu apa? F min 3 itu sama dengan nanti berapa tuh di situ tuh? F min 3 itu kan sepertiga dikali min 3 pangkat 3. Lalu nanti tambah sama apa? 2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah sama 3 dikali min 2 kan. Nah, ini nggak cukup ruangannya ya, kita pindahin aja. Nah, ini kalau kita pindahin kan, sini ya. Nah, ini kalau kita hitung kan jadinya min 27 dibagi 3 ditambah sama 18 min sama min 6. Jadi nanti ini 9 gitu ya, 9. 18 kurang 6 kan 9. Ya enggak? Enggak ya, bukan ya. 18 kurang 6 itu berapa? 12. 12 min 27 dibagi sama 3. Nah, ini coret dulu 9 kan, jadinya 3. Itu kan. Maka nanti F min 3 sama dengan 3 gitu. Kok beda? Hasilnya kok langsung jauh ya.
min 3 sama dengan 3. Agak jauh ya. Min 4 kan min 64 per 3. Lalu 64 min 64 per 3 tambah sama 32 min 12. Betul. Lalu nanti 32 per 12 kan 20. 20 min 64 per 3. Iya, betul. Sampai sini betul. 4 per 3 sampai ke 3. Ya udah nggak apa-apa. Lalu apalagi di sini nih. Nah, ini kan min 3, 3. Lalu kalau min 2 berapa min 2? Kalau min 2, F min 2 ya. F min 2. Nanti kan sepertiga dikali sama min 2 pangkat 3 ditambah sama 4 dikali min 2, ya kan? Min 2 kuat. Sorry. Ini benar kan tadi ya? Tuh. Ini, oh salah. Ini 2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah sama 3 dikali sama min 2 gitu kan ya. Ini min 8 per 3 tambah 8 min 6. Jadinya kan 2 min 8 per 3. Min 8 per 3. Nah, itu berapa jadinya? 6 kurang 8. Min 2 per 3 ya enggak? Min 2 per 3. Min 2 min 6 juga 6 min 8 iya. Min 2 per 3 F min 1 berapa F min 1 F min 1 itu kan sama dengan berapa? F min 1 itu sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 ditambah sama 2 dikali min 1 kuadrat ditambah sama 3 dikali min 1. Nah, ini nanti sama dengan F min 1-nya sama dengan sepertiga min 1 pangkat 3 min sepertiga tambah 2 min 3 min 1 min sepertiga jadinya adalah min 4 per 3. F min 1 min 4 per 3. Oke, ini tabelnya kita isi dulu ya. Jadi F min 3 sama dengan 3, F min 2 sama dengan F min 2. Ini kan X, ini kan Fx ya. Itu kan kalau kita bikin tabelnya. Tadi mana tadi? Hilang. F min 2-nya itu min 2 per 3. Kalau ini min 4 per 3. Ya, kalau nggak salah misalnya itu min 4 per 3. F min 1 sama dengan min 4 per 3. Terus kalau 0 ya 0. Kan 0. Kalau 1 apa 1? Kalau 1 itu F1 itu sama dengan sepertiga dikali 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah sama 3 dikali 1. Ini jadinya adalah semuanya positif ya. Sepertiga tambah 2 tambah 3. Nah, ini jadinya apa? Jadinya adalah 5 tambah sepertiga. 5 tambah sepertiga itu 16 per 3. Ya 16 per 3. Maka ini tabelnya 16 per 3. Terus nanti 2 itu apa 2? Kalau 2 itu nanti ya 2. Kalau di 2 nanti kan F2 ya nggak sama dengan S sepertiga dikali 2 pangkat 3 ditambah sama 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah sama 3 dikali 2 pangkat 2. Gitu kan? Nah, ya udah, ini jadinya 8 per 3 ditambah sama 8 ditambah sama 6. Nah, jadinya 14 tambah 8 per 3 sama dengan 42 tambah 8. 42 tambah 8 itu adalah 50 ya. 50 dibagi sama 3. 50 per 3. 50 per 3. Ya udah kalau 50 per 3 ini dulu ya sekarang kita gambar nih. Setelah kita udah mencari tabelnya, setelah kita sudah mencari tabelnya apa aja dari angka-angka yang sudah kita pastikan gitu ya. Nah, sekarang kita tabel itu kita bawa, kita gambar di tabelnya gitu. Kita masukkan ke dalam koordinat kartesius gitu. Nah, ini taruh sini ya, taruh sini. Terus apa lagi? Di sini kita taruh gambar apa? Nah,
Ini kita hapus dulu. Terus sekarang kita gambar di koordinat kartesiusnya. Ini ada X gitu ya. Kalau ntar ini X ini yang lurus. Ada X-nya di sini. Di sini itu ini kurang inilah. Kurang. Nah, ini X, ini Fx gitu ya. Kepanjangan di sana. Jangan. Ini Fx di sini aja. Nah, misalkan gitu. Ini Fx gitu ya. Nah, kita gambar deh di sini deh. Kalau dia min 4, itu min 4 per 3. Ini min 4. Di sini ada bawah gini gitu ya. Bawahnya itu di sini ada min 4 per 3. Min 4. Di sini ada min 4 per 3 nih. Jadi sini titiknya di sini titiknya nih. Nah, titiknya di situ. Oke, udah kita gambar titiknya. Sekarang kita ini coba untuk apa namanya tuh? Sekarang kita coba untuk suhu. Nanti kan kita gambar titik-titiknya nih. Nah, lalu kan titik yang kedua apa? Titik yang kedua kalau dia min 3, di sini min 3 ya misalkan. Kalau dia min 3 itu sama dengan 3. Berarti kan di sini ya. 3 gitu. 3 di sini lah 3. 3 di sini, ini 3. Ini 3. Lalu setelah itu min 2, kalau dia min 2 itu min 2 per 3, maka min 2 per 3 kan di sini nih. Ini kan di sini kan kalau dia min 2, dia itu min 2 per 3 di sini kan titiknya. Nah, di sini titiknya gitu ya. Ini min 2 per 3. Lalu nanti kalau dia habis min 2, min 1 itu min 4 per 3 lagi. Maka di sini nih min 1. Itu min 4 per 3 lagi di sini ya. Nah, gitu. Nah, terus gimana tuh? Kalau dia 0 ya 0 di sini berarti. Nah, titiknya saya kasih warna lain aja kali ya. Titiknya misalkan saya kasih warna biru misalkan. Warna biru terang lah. Nah, ini kita kasih warna biru terang ya. Biar kelihatan titiknya ya. Nah, ini titik-titiknya nih. Titik-titiknya yang ini ya. Yang biru-biru ini yang saya gambarin. Nah, kayak gini. Saya gambarin dulu. Nih, ini 1 ya. Ini 1. Ini 2 kan. Nah, terus nanti kalau di 1 itu 16 per 3. 16 per 3 itu apa? Ini kan 3. Kalau di sini itu 3. Di sini 3. Maka nanti kan 16 per 3 ada di atasnya di sini. 16 per 3 ya. Tadi ada 50 per 3. Di sini 50 per 3 lah misalkan. Nah, lalu nanti kan ini 16 per 3. Berarti kan di sini ya. Ini saya ngasal ya. Maksudnya kalau kalian mau gambar nanti kalian harus pakai skala gitu. Misalnya 1 cm itu sama mewakili satu angka gitu. Kayak gitu ya. Nanti kalian pakai skala. Kalian kan saya nggak pakai skala. Nanti kalau kalian mau gambar itu kalian tuh pakai skala ya. Jangan ngasal. Nanti takutnya nggak sesuai kalau nggak pakai skala. Nanti kan 16 per 3 di sini ya 16 per 3 ya. 1 sini. Nah, 50 per 3 mana? 50 per 3 di sini misalnya. Nah, saya gambar dulu ya titik warna biru gitu ya. Titiknya warna biru. Titik warna biru misalkan ya. Nah, di sini ada titiknya nih. Ini kan. Nah, terus nanti kita hubungin nih. Misalkan kayak gini hubungin ya. Kita hubungin nih. Misalnya kayak kalau ini kita. Nah, gitu misalkan. Nah, ini kita gedein dikit ya. Kita gedein dikit. Nah, dari sini kan ketahuan ya bahwa kalau tadi kan kita menganggap bahwa dari nilai dari X itu kurang dari min 3, fungsinya itu turun. Benar nggak turun? Fungsi itu naik. Jadi ketika X-nya itu kurang dari min 3, itu naik kan? Ketahuan kan dia akan naik kan? Naik kan nih, dari min 4 ke min 3 naik kan? Nah, terus dari min 3 sampai min 1, turun lagi, ya nggak? Benar kan turun nih, dari min 3 ke min 1 kan turun tuh. Nah, setelah X itu lebih dari min 1, dia itu naik lagi. Ya kan naik lagi kan dari 1. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya nggak? Tahuan kan naiknya? Ini kan dari ketika X itu kurang dari min 3, fungsi dia itu naik nih. Dari sini ke sini akan naik nih. Nah, terus dari min 3 ke min 1 dia itu fungsi turun. Turun kan fungsinya kan? Turun. Nah, ketika dari min 1 ke seterusnya, naik lagi tuh. Nah, naik lagi kan?
Kan dia kan begini nih. Nah, kan dia kan begini kan arahnya kan arah fungsinya kan kayak gini, arah fungsinya nih. Ya enggak? Nah, jadi dia tuh pertama-tama dari min 4 sampai min 3 dia tuh naik nih. Ya kan sesuai sama ini kan, sesuai sama yang kita hitung tadi. Naik dia tuh, naik. Habis itu dia turun lagi ketika sampai min 3, dia turun lagi ke bawah. Nah, setelah turun lagi dia tuh naik lagi ke atas. Ke min 1, turun ke min sampai min 1. Dari min 1 dia tuh naik ke atas terus, saya naik terus, saya sampai atas kayak gitu. Jadi kalau saya kasih step-stepnya, misalkan saya kasih step-stepnya di sini ya. Ngapain aja sih kalau kita menggambar fungsi itu? Pertama, kalian tentukan dulu, satu interval fungsi naik dan turun gitu, dan turun. Lalu yang kedua, tentukan ini nih, ini tahapan A ya, tahapan A. Tentukan apa aja? Tentukan satu interval fungsi yang naik dan yang turun. Yang kedua, titik stasioner. Nah, habis itu apa lagi yang B? Apa yang B? Yang B itu tentukan satu enggak. Yang B itu lah buatlah satu tabel yang berisi X dan Fx gitu ya. Nah, yang terutama X dan Fx-nya itu dia itu mempunyai X-nya itu harus ada nilai stasionernya, nilai titik stasioner. Sorry. X-nya itu harus ada titik stasionernya. Kayak gitu. Habis buat table, kalian itu buat buat yang namanya buatlah table. Habis buatlah table, ada buatlah itu koordinat Kartesius, dibuat di Kartesius yang mana tuh yang x, y yang kayak gini, yang ada x-nya ada y-nya kayak gini, kayak gitu ya. Nah, setelah koordinat Kartesius apa? Ada yang namanya kalian itu juga mencari yang namanya buatlah titik gitu ya. So, titik. Jadi setelah buat tabel, buat koordinat Kartesius, habis itu buatlah titik. Nah, habis buatlah titik, itu kalian tuh buatlah garis yang menghubungkan titik itu, garis yang menghubungkan titik-titik itu. Kayak gitu, udah sampai sini aja. Jadi ini tahapan-tahapannya ya. Boleh deh kalian screenshot-nya nih. Nah ini dia. Yang ini ya, yang atas ini nih. Atau kalau kurang jelas itu status juga. Kak, yang tabelnya itu kan harus titik stasioner. Boleh tambahin angka-angka lain nggak? Ya malah harus tambahin juga angka-angka lainnya. Jadi nanti ketahuan jelas tuh di situ dia tuh naik apa turun gitu. Jadi selain titik stasioner ada titik lainnya. Hah? Ditambahin selain titik stasioner itu angka berapa aja boleh? Boleh. Cuma usahakan angkanya berurutan gitu. Jadi misalkan gini, misalkan titik stasioner itu adalah 1,3 misalkan. Ini titik stasioner ini. Jadi ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 3. Nah, kalian tambahin juga nanti X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ini kalian tambahin juga yang lebih dari itu X sama dengan 4 gitu. Jadi dapat yang kurangnya, dapat yang lebihnya juga gitu. Jadi ada angka-angka di tengah-tengahnya. Terus ada yang kurang dari angka yang satu ini nih. Ada yang kurang dari ada yang lebih dari yang 3 ini. Jadi kayak gitu. Jadi ya emang angkanya harus yang ini yang harus. Tapi ini tambahin juga. Usahakan tambahinnya berurutan gitu, berurutan. Jadi jangan habis 5 ke 3 kan 4-nya dilewatin gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi misalkan dari 5 ke 4 ke 3 gitu. Dari 6 misalkan langsung ke 1 jangan. Dari 6 ke misalkan ke 10 gitu jangan. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biar apa? Biar dia itu fungsinya nggak putus. Jadi pas kalian hubungin tuh kalian enak hubunginnya karena kalian tuh banyak titik gitu yang kalian bisa hubungin. Jadi dari sini ke sini gitu, misalkan dari sana ke sana gitu ya. Jadi jelas gitu ya. Nggak putus lah. Jadi kalian nanti nggak ngayal-ngayal sendiri. Jadi udah ada patokannya gitu. Kayak gitu sih. Oh ya Kak, mau nanya itu dong, yang di buku halaman 245. 245 kan ada tabel juga, cuma beda gitu. Dia lebih ke negatif positif gitu. Negatif positif boleh.
boleh tambahin negatif positif juga nggak apa-apa, tambahin aja. Kalau dia di tabel ya udah kalian ikutin yang tabel bukunya aja. Kalau kalian udah dikasih tabelnya, ya udah ikutin tabelnya aja gitu. Ya, dengan ini dengan kan gini. Jadi kalian itu dari tahap jadi kalian itu udah istilahnya kalau kalian itu udah disiapin tabelnya dari buku, berarti kalian itu udah sampai sini nih. Udah sampai sini nih. Istilahnya dari tahap 1 sampai 2. Jadi A1 sama A2 udah kelewat. Tinggal B1 juga udah kelewat. Tinggal kalian tuh bikin ini sama B2 udah lewat. Jadi kalian tuh tinggal bikin titiknya sama garisnya. Gitu aja kan. Terus cara nentuin dia itu naik apa turun gimana ya? Kalian bisa ngitung sendiri apa berapa nih F turunan X sama dengan apa ininya lebih dari nolnya. Ini untuk yang naik gitu ya. Terus yang turun misalkan F turunan X-nya itu turun gitu ya. Maka kan juga tentuin ini juga nih gitu. Kalau kalian menunjukin fungsi itu naik atau turun gitu. Jadi istilahnya kalau kalian udah punya table, maksudnya udah disiapin buku sakit, udah disiapin bukunya, tabelnya gitu ya. Kalian tuh gak usah mikirin table lagi. Kalian udah langsung aja mikirin titiknya apa, garisnya apa. Nanti kalian tinggal hubungin sendiri kayak gitu garis-garisnya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian udah punya buku, udah nih lewat A1 lewat, A2 lewat, B1 lewat, B2 lewat, tinggal B3 sama B4 doang yang kalian lakuin ini. Udah. Sampai sini doang. Mestinya sih kayak gitu ya. Kalau disuruh gambar tuh sebenarnya nggak susah banget. Kayak gitu sih. Jadi nanti ya nih kalau misalkan kalian disuruh acak gitu ya. Nah, ini nih, pakai ini nih. Yang bisa kasih tadi tahapan-tahapannya. Kayak gitu sih. Kalau untuk menggambar. Sebenarnya sampai situ aja sih, sebenarnya nggak banyak-banyak materinya. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita close? Soalnya saya mau ada kegiatan lagi nih. Oh iya, bentar.